Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Izul Ramadhani dengan NPM 2107110261. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang saya buat tentang pendidikan multikultural dalam keberagaman agama di Indonesia. Agama merupakan bentuk dari kepercayaan yang diyakini dan dilaksanakan nilai-nilainya. Selain sebagai bentuk kepercayaan, agama juga memiliki peran untuk mengontrol tingkah laku manusia, seperti menghindari sikap intoleransi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia sebagai negara multikultural. Negara multikultural merupakan istilah yang cocok untuk Indonesia. Negara ini merupakan negara yang kaya akan suku, agama, dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat, juga memiliki corak yang berbeda dan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh, daerah istimewa Aceh yang identik dengan sistem keislaman sering menimbulkan kecaman dari masyarakat Indonesia, sebab tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam dan siap menerima aturan Islam, apalagi jika sistem Islam diimplementasikan pada seluruh wilayah Indonesia. Jelas terlihat jika Indonesia bersatu bukan karena adanya kesamaan budaya, golongan, dan agama. Keberagaman inilah yang dapat menimbulkan masalah seperti intoleransi, etnosentrisme, akulturasi dan asimilasi yang gagal, bahkan hingga peperangan, baik dalam maupun antar kelompok. Sebagaimana setiap agama pasti mengajarkan tentang mencintai satu sama lain dan menuntut untuk bertoleransi. Tujuan yang paling mendasar dari pendidikan multikultural adalah menumbuhkan suasana masyarakat yang rukun, damai, toleran, saling memahami dan menghormati, serta membuang prasangka yang beranggapan mengedepankan golongan sendiri. Kita menuju ke isi dan pembahasan pendidikan multikultural. Apa sih pendidikan multikultural itu? Pendidikan multikultural pada dasarnya merupakan ilmu yang mengajarkan tentang pentingnya pemahaman keberagaman budaya dan juga dengan melakukan pembaharuan pendidikan yang dimaksudkan untuk mengurangi diskriminasi dan kesenjangan. Diskriminasi dan kesenjangan di sini seperti ketika ada agama lain yang berada dalam lingkungan mayoritas. Pihak mayoritas seringkali merasa tidak leluasa dalam melakukan kegiatan keagamaannya atau bahkan dikucilkan oleh masyarakat. Selain kedua hal tersebut, pendidikan multikultural juga merupakan proses pendidikan yang berorientasi pada progres yang terus-menerus dan bukanlah suatu hal yang langsung bisa tercapai. Tujuan pendidikan multikultural. Terdapat 4 poin dari tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, sebagai wadah untuk mempelajari sejarah, kondisi sosial, karakteristik budaya, dan berbagai etnis mayoritas maupun minoritas. Yang kedua, sebagai perkembangan terhadap pribadi untuk meningkatkan pemahaman konsep diri yang positif dengan menekankan pada klasifikasi nilai dan sikap yang terus berkembang dalam masyarakat. Sebagai kompetensi multikultural dengan memberikan ajaran tentang komunikasi dan keterampilan yang berguna untuk menghubungkan antar budaya, antar individu dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan pemahaman perspektif dalam menganalisa kondisi budaya yang berpengaruh dalam nilai, sikap, dan perilaku. Dan yang keempat, sebagai sistem untuk mewujudkan hidup berdampingan yang damai. Kehidupan yang saling menjunjung toleransi merupakan hal yang diimpikan oleh setiap makhluk hidup. Nilai-nilai dalam pendidikan multikultural pasti terdapat nilai-nilai yang diajarkan. Secara umum, terdapat nilai kebersamaan, kemanusiaan, dan kedamaian. Dan dalam Islam sendiri, terdapat nilai-nilai seperti perdamaian, islah, persaudaraan atau ukhuwah, adil, dan persamaan derajat atau musawah. Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menciptakan kehidupan sosial antar masyarakat multikultural yang harmonis dan dapat hidup berdampingan dengan damai. Hal ini sesuai dengan doktrin Islam terkait as-salam yang memberikan visi misi kesejahteraan, keharmonisan, serta
kedamaian dalam hidup di tengah keberagaman. Selanjutnya, pilar-pilar kerukunan. Dalam hidup yang berdampingan dengan berbagai agama pasti menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam mencapai kerukunan nasional. Untuk mencapai kerukunan ini, perlu adanya pilar-pilar yang harus dijaga. Pilar-pilar tersebut meliputi sikap dewasa sebagai umat yang beragama, dengan memiliki sikap yang dewasa, provokasi-provokasi yang mengantarkan masyarakat pada adu domba dan perpecahan akan dapat dihindari atau diminimalisir. Selain itu, masyarakat juga akan lebih bijaksana dalam menghadapi isu-isu yang ada. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya toleransi di tengah keberagaman umat beragama. Seperti yang telah banyak dibahas dalam tulisan ini, toleransi diwujudkan melalui sikap menghormati, menghargai, dan dapat senantiasa hidup berdampingan dengan umat yang berbeda agama, bahkan kebudayaan sekalipun. Karena pada dasarnya seluruh ajaran agama memuat kegiatan-kegiatan dan kebudayaan yang berbeda, sehingga sikap toleransi sangat dibutuhkan agar dapat hidup berdampingan dengan damai. Yang ketiga, terciptanya kebijakan yang adil, jelas, dan tegas oleh pemerintah. Seringnya konflik dengan latar belakang agama muncul di Indonesia. Pemerintah sebagai tampu kekuasaan yang memegang kebijakan sudah seharusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang adil, tegas, dan jelas. Kebijakan yang lahir diharapkan tidak memihak pada satu golongan saja, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan pada golongan lain. Yang keempat, penanganan hukum yang adil dan konsisten. Lahirnya konflik horizontal yang dipicu oleh ketidaktuntasan perselisihan antar umat beragama masih sering terjadi di Indonesia. Dengan penegakan hukum yang adil dan konsisten, diharapkan mampu mencegah konflik horizontal tersebut. Yang kelima, pengembangan dialog antar umat beragama. Dialog ini dianggap perlu karena adanya persamaan maupun perbedaan prinsip-prinsip, serta permasalahan yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Yang keenam, kokohnya Pancasila, UUD 1945, serta NKRI sebagai tiga pilar kenegaraan. Ini karena pada hakikatnya lahirnya Pancasila, UUD 1945, dan NKRI merupakan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan terkait kemajemukan budaya di Indonesia. Mengokohkan ketiganya tentu akan sangat berdampak bagi keberlangsungan hidup di dalam keberagaman ini. Kesimpulan, dapat disimpulkan jika multikultural merupakan pengakuan terhadap berbagai budaya yang ada beserta karakteristik yang dimilikinya. Dan juga pendidikan multikultural menjadi penting karena diperlukan untuk menyatukan perbedaan, misalnya dengan menerapkan nilai toleransi, cinta damai, serta pilar-pilar kerukunan. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.